Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Wirnisa. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen. Jadi sistem pengendalian intern ini yaitu merupakan sistem yang mengatur pengendalian di dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk menjaga kekayaan organisasi dan juga untuk terlaksananya aktivitas di dalam perusahaan yang maksimal dan optimal. Nah, sistem pengendalian intern menurut tujuannya ada dua. Yang pertama, pengendalian intern akuntansi, yaitu merupakan bagian dari sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran, dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Jadi ini berkaitan dengan keandalan data akuntansi, itu yang berkaitan dengan data akuntansi. Yang kedua, pengendalian intern administratif. Ini berkaitan untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Adanya pengendalian intern ini agar seluruh karyawan dan pihak yang ada di dalam perusahaan itu mematuhi kebijakan manajemen, sehingga dalam perusahaan terlaksana suatu kegiatan operasional setiap harinya yang sesuai aturan, tidak menyeleweng. Tujuan pokok sistem pengendalian intern. Nah, ini ada tujuan pengendalian intern akuntansi dan tujuan pengendalian intern administratif. Jadi yang pertama, menjaga kekayaan organisasi, menjaga aset-aset organisasi karena terlaksananya sistem pengendalian intern yang sesuai. Yang kedua, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Nah, jadi apa sih sistem pengendalian intern ini? Untuk mengecek bagaimana keandalan data akuntansi. Yang ketiga, mendorong efisiensi. Yang keempat, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Yang tadi itu, semua pihak yang ada di dalam suatu organisasi harus mematuhi kebijakan manajemen. Unsur-unsur yang harus ada di dalam sistem pengendalian intern. Yang pertama, struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Jadi struktur organisasi ini disusun untuk memisahkan tanggung jawab setiap unit divisi. Yang kedua, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Jadi dalam sistem ini tuh harus ada wewenang dan prosedur pencatatan yang cukup bagi aktiva perusahaan atau aset perusahaan. Yang ketiga, praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Nah, harus terjalinnya praktik yang sehat, jadi tanpa kecurangan, tanpa hal-hal negatif dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Yang keempat, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Jadi penempatan karyawan harus sesuai dengan tanggung jawabnya. Pengendalian intern akuntansi dalam sistem manual. Yang pertama, pembagian tanggung jawab pelaksanaan suatu transaksi ke tangan beberapa orang atau departemen agar tercipta adanya cek silang dan spesialisasi klerikal. Jadi dalam pengendalian intern akuntansi ini, pembagian tanggung jawab suatu transaksi itu dilakukan ke tangan beberapa orang gitu. Yang kedua, dilakukan pemeriksaan secara visual terhadap transaksi penting dan dokumen yang diproses melalui sistem. Nah, dalam pengendalian manual ini juga dilakukan pemeriksaan terhadap transaksi menggunakan sistem. Yang ketiga, manual sistem menitik beratkan pengendalian di tangan manusia yang dicapai dengan pembagian tanggung jawab pelaksanaan transaksi ke beberapa orang atau bagian. Jadi dalam sistem manual ini
menitik beratkan pada individu dalam pembagian tanggung jawab ke beberapa orang. Jadi ada beberapa orang yang memegang tanggung jawab dalam sistem manual. Pengendalian intern akuntansi dalam sistem komputer. Karena menggunakan sistem komputer, maka lebih sedikit diperlukan cek silang dalam pengolahan data, terutama yang menyangkut perhitungan dalam pengolahan data akuntansi. Yang kedua, komputer dapat melakukan berbagai pemeriksaan sehingga mengurangi pekerjaan editing dokumen secara visual. Sedangkan tadi dalam manual menggunakan juga komputer, di sini langsung menggunakan komputer sehingga mengurangi pekerjaan editing. Yang ketiga, sistem komputer menitik beratkan pengendalian melalui program komputer sehingga pembagian tanggung jawab fungsional dapat dikurangi. Nah, ini tuh lebih ditekankan atau dititik beratkan pada program komputer, bukan pada orangnya gitu, sehingga mengurangi tanggung jawab fungsional. Pengendalian intern dalam akuntansi ada 4 contoh. Pengendalian terhadap organisasi itu sendiri, strukturnya. Yang kedua, pengendalian terhadap sistem dan program dalam komputer gitu. Yang ketiga, pengendalian terhadap fasilitas pengolahan data, itu programnya juga bisa. Yang keempat, pengendalian aplikasi yang digunakan untuk mengolah data dalam itu baik komputer maupun lainnya. Nah, kesimpulannya, sistem pengendalian intern ini harus terlaksana dengan baik di dalam suatu perusahaan karena dapat mempengaruhi kondisi atau keadaan perusahaan itu di masa sekarang dan masa yang akan datang. Apabila sistem pengendalian intern dapat dilakukan dengan baik, maka akan menciptakan suatu perusahaan yang bermutu dengan karyawan-karyawan yang bermutu pula, dan kegiatan operasional perusahaan yang lebih efektif dan efisien setiap harinya karena terjalinnya sistem pengendalian intern yang sesuai. Maka sangat penting penerapan sistem pengendalian intern dalam suatu perusahaan karena dapat mengatur individu-individu baik itu dalam konteks akuntansi maupun manajemen untuk ikut dalam peraturan atau step-step yang harus dilalui dalam sistem pengendalian intern agar terciptanya kegiatan di dalam perusahaan yang sesuai. Nah, sekian presentasi materi mengenai sistem pengendalian intern yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.